yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasa pula Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegak. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana sebelum bangsa Israel diizinkan masuk oleh Tuhan ke tanah Kanaan, maka ada satu peringatan, saudaraku, ya. Ada satu peringatan tentang apa yang akan menjadi anggapan mereka. Tuhan sudah mengantisipasi terlebih dahulu, karena hal yang seperti ini seringkali muncul di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Perasaan, anggapan yang seperti ini, cara berpikir yang seperti ini seringkali muncul, saudara. Apa itu? Tuhan bilang kalau kamu masuk ke tanah Kanaan, jangan kamu berkata bahwa aku bisa masuk, aku bisa mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan ini karena jasakulah. Ya. Karena jasakulah, memang mereka mengakui Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu mereka, Tuhan yang memberi kemenangan. Tetapi satu sisi yang lain, saudaraku, mereka berkata, mereka menganggap bahwa Tuhan menolong saya karena saya begini. Karena saya berbuat ini, dan berbuat itu. Dan yang saya katakan di awal tadi, bahwa seringkali kita punya anggapan yang sama seperti ini. Kalau saya diberkati, ya karena saya sudah begini. Karena saya sudah begitu. Kalau saya dipakai Tuhan, karena saya begini, dan saya begitu. Saudara, mari sama-sama kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya karena yang begini ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya punya perasaan dan anggapan yang seperti ini, maka Tuhan gak suka dengan cara berpikir saya, dengan perasaan saya, dengan asumsi, dengan anggapan saya. Bahwa hidup ini kita tahu adalah kemurahan Tuhan. Ada amin, saudara. Tetapi disinilah yang kita harus mengerti komposisi tentang kemurahan Tuhan dan apa yang kita lakukan. Bahwa bagian yang lain adalah kita hidup karena kemurahan Tuhan. Ada amin, saudara. Tapi bagian yang lain, saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan mengajari kepada kita untuk kita jadi pelaku firman. Apakah itu melakukan firman Tuhan dalam praktek hidup kita sehari-hari? Apakah itu kemudian perintah tentang bagaimana hidup kita harus terhubung, ya saudaraku, menempel sama pokok anggur seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15. Tetapi inilah yang saya mau sampaikan, saudara, tentang komposisi, ya saudara, persentase, saudaraku, dari apa? Dari bagaimana sih sebetulnya antara kemurahan Tuhan, ya, antara bagian komposisi, sudah persentase, ya saudara, kemurahan Tuhan. Kalau ini 100% nih saudara, ya, berapa persennya kemurahan Tuhan, berapa persennya apa yang kita kita hidup harus jadi pelaku firman Tuhan. Karena ini seringkali jadi rancu, ini seringkali jadi sesuatu yang nggak mengerti, saudara. Bahwa hidup ini karena kemurahan Tuhan, betul.
Tetapi yang saya mau katakan, kita nggak bisa terus melulu mengandalkan kemurahan Tuhan tanpa kemudian kita tidak berbuat apa-apa dalam hidup ini. Tidak bekerja, tidak berusaha, tidak bekerja keras, ya. Tidak pantang menyerah. Kita menjadi orang yang gampang menyerah. Hidup ini karena kemurahan Tuhan. Tetapi persentase yang lainnya, ya, yang saya katakan, saya boleh sampaikan, saudaraku, menurut saya, kalau saya gambarkan, mungkin 5%. Dan 95%-nya itu, saudaraku, 95%-nya itu adalah anugerah Tuhan. Tapi saya mau bilang begini, saudaraku, tanpa yang 5% yang kita lakukan, ya, apakah itu beribadah dengan setia, kalau kita dipercayakan melayani Tuhan dengan setia, ya, beribadah seperti tadi, punya konsistensi, ya saudara, karena ini yang jadi masalah kekristenan. Nah ini saudara, tanpa yang 5% ini, saya percaya saudaraku, yang 95%-nya nggak ada, gitu. Tanpa yang 5%-nya, dan 5%-nya ini adalah sesuatu yang maksimal, saudara, yang sudah kita lakukan paling maksimal, bukan asal-asalan, tapi ketika pun kita sudah melakukannya dengan maksimal, dengan keseriusan, dengan kesungguhan hati, ukurannya buat saya, ya, ini kalau saya gambarkan, 5-10%. Dengan kita sungguh-sungguh sama Tuhan, beribadah, belajar komitmen, macam-macam lah saudara. Belum lagi ditambah dengan apa namanya, dengan kerja keras kita, ya, satu sisi ibadahnya sungguh-sungguh, tapi juga satu sisi kerjanya juga sungguh-sungguh. Ada amin saudara. Kita nggak bisa bilang bahwa oh ya doanya aja yang sungguh-sungguh, kerja kerasnya sih, usahanya sih lah asal-asalan baik. Nggak bisa. Nah, saudara, inilah yang saya pelajari itu. Ini yang menjadi pengamatan saya dalam saya melayani Tuhan. Bahwa saya berhasil, saya dipakai Tuhan, ya, bukan karena saya melulu, karena saya tidak. Apa yang saya bisa buat sebetulnya dari 100% itu hanya 5% yang saya bisa penuhi. Ketika pun saya sudah maksimal dalam hidup, ketika pun saya sudah maksimal dalam melayani Tuhan, tapi paling ya paling nggak sampai 10%. Sisanya yang besar itulah anugerah Tuhan. Ada amin saudara. Tetapi yang saya mau katakan, tanpa yang 5% ini yang kita munculkan, tanpa yang 5% itu kita tampilkan dalam hidup ini, maka yang 95%, apakah yang 90%, apakah yang 97%, apakah yang 93%, itu nggak pernah hadir dalam hidup kita. Bangsa Israel diingatkan, kalau kamu masuk ke tanah Kanaan, kamu sudah tahu bahwa penduduk kota Kanaan itu adalah seperti raksasa-raksasa. Nah, kalau kamu sampai berhasil masuk menduduki negeri itu, jangan kamu menganggap bahwa karena jasa-jasa pula. Kata jasa-jasa ini, sekali lagi saudaraku, tidak menyingkirkan Tuhan, tidak. Kata jasa-jasa ini bukan berarti menyingkirkan Tuhan, bahwa nggak ada Tuhan, ini semua karena saya, bukan. Tetapi dalam pengertian yang lain, saudaraku, mereka berkata bahwa Tuhan menolong saya karena saya begini, Tuhan menolong saya karena saya begitu. Akhirnya apa? Mereka berkata bahwa Tuhan harus tolong saya karena saya begini dan saya begitu. Hidup kita itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Ya, semata-mata hanya karena kemurahan. Apa itu yang namanya kemurahan? Ya 95% itulah kemurahan yang kita tidak bisa penuhi, yang kita tidak bisa lakukan, yang tidak bisa kita kerjakan. Sekali lagi saya katakan, semaksimal-maksimalnya saya. Dalam kelemahan saya, tapi saya sudah belajar kalau buat Tuhan itu sudah maksimal. Tetapi itu enggak jadi kunci keberhasilan. Saya ingat saudara, ya, ini cuma sebagai gambaran ya, saudara. Ini cuma sebagai gambaran. Beberapa hari lalu saya ingat, nggak tahu apa saya lagi tidur, apa saya lagi mimpi, saya juga lupa. Saudara. Cuma saya diingatkan begini. Waktu pertama kali saya serahkan mobil, saudara, ya, karena waktu itu Tuhan, saya nggak tahu, saudara, saya nggak ngerti kenapa Tuhan gerakin saya untuk korbanin itu, saudara. Ya, itu mobil satu-satunya buat saya.
Ya, saya tahu, saya ingat itu Honda City. Iya, Honda City, warna merah. Saya beli di Bogor. Dan saya cuma diingatkan saja, nggak ngerti saya kenapa. Ya, saya waktu itu malam itu udah pagi kayaknya. Saya tawarkan, saya sudah bilang sama majelis, saya mau persembahin karena Tuhan gerakin saya, karena Tuhan, saya percaya Tuhan lagi mau buat sesuatu. Ya. Saya tawarin ke showroom di Cirebon, saudara, harganya menteh, saudara, karena waktu itu saya belinya di Bogor. Ya. Saya beli di Bogor. Jadi iya, saya bawa ke Bogor, ya, ke showroom yang di Bogor. Dan menteh juga sih, saudara, cuma beda-beda dikit gitu. Ya. Harganya cuma beda dikit aja, cuma lumayan buat nambah-nambah. Ya. Di situ, saudara mesti tahu seperti apa perasaan saya. Kalau saya jual mobil terus ganti yang baru atau ganti yang lain untuk bertambah, mending, saudara. Ya, saat itu nggak ada, dan saya harus pulang naik taksi ke Jakarta. Mobil dilepas gitu. Dengan perasaan yang nggak ubuk gitu, saudara, dengan perasaan yang mobil satu-satunya. Istri saya lagi bilang, aduh mobil tuh bagus pisan, berapa minggu sebelumnya, aduh mobil tuh bagus pisan, yang senang punya mobil ini. Dan Tuhan bilang seperti itu. Tapi saya harus bilang, saudaraku, bahwa sampai hari ini Tuhan pakai saya, Tuhan ya jadikan saya seperti ini. Itu bukan karena bagian-bagian ini. Saya nggak bisa bilang bagian-bagian itu yang bikin Tuhan. Tapi saya harus bilang juga, tanpa yang namanya ketaatan, tanpa adanya yang namanya kesetiaan, tanpa adanya yang namanya kita berani melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, maka yang 90%, 95% itu nggak akan hadir dalam hidup. Daud itu hebat, Yusuf itu hebat, saudara. Tetapi, saudara, apa yang mereka buat, apa yang bisa kerjakan, itu hanya 5% sampai 10%. Yang 90% adalah anugerah Tuhan. Ada amin, saudara. Tetapi Daud nggak bisa bilang begini, ya udah anugerah Tuhan aja yang melimpah dalam hidupku. Artinya yang saya mau tekankan pagi hari ini buat setiap kita, marilah kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tampilkan yang 5% itu, bahwa kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku, ya, aku mau belajar memaksimalkan hidupku. Aku mau belajar mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, yang seperti firman Tuhan katakan. Supaya apa? Tuhan ketika Dia memeriksa hidup kita, Dia menemukan itu, bagian itu, saudara. Ada amin, saudara. Dia menemukan yang 5% itu, apakah 7% itu, apakah 3% itu, saudara. Apakah 2% itu? Tapi Dia harus menemukan itu dalam hidup saya dan saudara. Karena kalau tidak, saudara, tidak ada bagian Tuhan yang harus Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya tidak bilang bahwa itu adalah sesuatu yang wajib Tuhan kerjakan, tidak. Tetapi ukurannya itu, saudara, ini mungkin permainan kalimat, tetapi ini bukan permainan kalimat. Ini ada sebuah rumusnya firman, saudara, yang saya lihat. Saya lihat teman-teman saya yang asal-asalan di sekolah Alkitab, cuma asal tidur, belajar, habis belajar tidur. Ya gitu-gitu aja gitu hidupnya. Yang memakai waktu tuh nggak maksimal. Saya belajar pakai waktu maksimal. Doa saya, puasa saya umur berapa tahun itu? Yuk saudara, jangan takut kalau saudara sudah memaksimalkan hidup saudara buat Tuhan. Jangan takut, jaminan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saudara, digenapkan. Ada amin, saudara? Ini sudah hukumnya, ini sudah rumusnya. Enggak akan yang namanya kalau sudah belajar tampilkan saudara lakukan kewajiban saudara, tetapi kemudian Tuhan tidak melakukan kewajiban yang tidak mungkin.
Itulah sebabnya saudaraku, di hari-hari ini sesulit apapun saudaraku, mari kita tambah tingkatkan kadar rohani kita, tingkatkan pertumbuhan iman kita sampai pada titik kuota yang tertentu yang memang cukup gitu, saudara. Karena seringkali kuota kita tuh nggak mencukupi. Kalau ini wadah, ya wadahnya sudah kecil, tapi kita isi cuman prul. Wadahnya ini sudah kecil, tapi kita isi cuman seada-adanya, nggak maksimal. Saya percaya, saudara, makanya janji Tuhan akan terus terjadi bagi setiap orang-orang yang belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang suka, engkau dan saya akan terpelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Dengan caranya Tuhan yang ajaib, saya nggak ngerti. Cara Tuhan yang ajaib kayak apa? Kayak waktu siapa itu? Nabi Elia yang dipelihara sama Tuhan sama burung gagak. Cara Tuhan dengan cara yang ajaib saya nggak tahu. Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang bisa menjadi saluran berkat buat saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Cara Tuhan, biarkan Dia lakukan dengan cara. Dan kita bagian kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga Ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung Tuhan. Saudara, kembali diulang tentang peristiwa Horeb, ya, peristiwa Horeb atau peristiwa Gunung Sinai, saudara. Saudara, kita melihat bagaimana diulang lagi, ya, bagaimana Musa bilang, aku naik ke atas mendapatkan dua loh batu, tetapi kemudian Tuhan ingatkan aku, cepat turun, sampai aku tergesa-gesa turun. Dan ketika itu aku melihat sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang mengerikan, ya, bagaimana bangsa Israel membuat patung lembu emas, saudaraku. Mereka menyembah patung lembu emas itu, dan mereka mengadakan pesta seks di situ. Menurut para ahli itu terjadi pesta seks massal di situ, saudara. Kemudian aku marah, aku murka, aku banting itu, aku buang, lempar itu dua loh batu itu pecah. Saudara, yang saya mau katakan, apa sih sesungguhnya yang terjadi di Gunung Horeb? Apa sih yang jadi pemicu gitu? Apa yang jadi pemicu? Kenapa kemudian bangsa Israel sampai kemudian membuat patung lembu emas dan mereka menyembah patung lembu emas itu? Apa, saudara? Saya merenungkan karena masalah menunggu. Urusannya tuh urusan menunggu, ya kan? Mereka tunggu Musa, itu kali pertama. Mereka tunggu Musa, datang 1 hari, 5 hari, saudara, 7 hari, ya. Karena Musa ada di sana 40 hari kurang lebih. Ya. Mereka sudah tunggu 15 hari, 20 hari, nggak turun-turun. Urusannya, masalah yang mereka hadapi sebetulnya adalah menunggu. Nah ini nih, saudara, yang kita juga harus pahami, kita juga harus berhati-hati ketika
kita harus masuk di dalam masa yang seperti ini. Ketika kita harus jadi orang-orang yang masuk di dalam penantian, masuk dalam ruang tunggunya Tuhan. Kalau dokter mah ada ruang tunggu, ya. Kalau kita mau ketemu siapa ada ruang tunggu. Nah, kita kadang-kala Tuhan masukkan dalam ruang tunggunya Tuhan. Nah, ini nih saudara yang gak gampang. Ini masa-masa yang tidak mudah. Kenapa? Di situ muncul, kalau saya bisa bayangkan, kalau kita lagi nunggu, yang muncul apa saudara? Perasaan apa? Emosi. Ya. Emosi saudara. Yang muncul juga apa saudaraku? Ini yang seperti dilakukan oleh bangsa Israel. Ambil jalan pintas. Ambil jalan pintas. Nah, ini yang berbahaya. Ketika kita harus masuk di dalam masa yang seperti itu bukan masa yang gampang. Ketika kita berdoa dan kita sedang masuk dalam ruang tunggunya Tuhan, belum ada jawaban, belum ada panggilan, belum ada pertolongan Tuhan, belum ada tanda-tanda mujizat Tuhan. Apakah itu untuk kesehatan, apakah itu untuk masalah rumah tangga, apakah itu untuk urusan anak, apakah itu untuk apa saja. Emosi yang muncul. Apalagi saudara, ambil jalan pintas yang muncul. Saya ingat saudara, waktu saya nunggu panggilan dari waktu Mika mau ke Israel, ya, saya tunggu panggilan dari panggilan saudara, ya, panggilan untuk kita ketemu dulu sama pihak kedutaan Israel di Singapura. Kami nggak dipanggil. Jadi saya dengan bodohnya saya bilang, udah aja lah daripada nunggu nggak. Karena panggilan itu harusnya atas rekomendasi dari sekolah. Sekolah melaporkan kepada kedutaan, baru kedutaan baru panggil kami. Tapi dalam ketidakmengertian saya, kalau ini sudah nunggu lama sekali, saya coba bilang sama Mika, udah kita berangkat aja, kita datang ke kedutaan Israel. Gitu. Kita datang ke kedutaan Israel, gimana? Kita tanya. Itu kalau sampai saya datang berantakan semua. Kalau sampai saya datang itu berantakan semua. Itu berantakan. Nah, ini saudara. Nah, berapa banyak kali kita melakukan hal yang seperti itu. Kita karena ketidaksabaran kita ambil jalan pintas. Akhirnya apa? Semuanya jadi berantakan. Waktu saya mau berangkat, saya bilang sama pihak sekolah, kami mau berangkat besok. Jangan, kata pihak sekolah. Kata pihak sekolah, jangan tunggu surat dari kami. Karena hari ini kami mau buat. Saya sudah ada di Singapura. Kalau sampai saya waktu itu ketemu sudah, saya langsung di blacklist atau bagaimana? Karena saya melanggar aturan-aturan. Israel sangat ketat sekali. Nah, berapa banyak kali kita melakukan hal yang seperti itu? Karena kita harus menunggu dan nggak jelas, buat kita nggak jelas. Akhirnya emosi yang muncul. Setelah emosi yang muncul apa? Pikiran buntu. Ya. Akhirnya kita ambil jalan-jalan pintas yang membuat semuanya jadi berantakan. Saya percaya kita pernah alami. Itulah sebabnya Tuhan tolong kita pagi hari ini, mengingatkan sama kita. Karena kita percaya waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Ada amin sih. Dia tidak pernah terlambat tolong saya dan saudara. Waktu itu tepat. Nggak terlambat. Waktunya tepat. Seperti wanita yang mengalami pendarahan 38 berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun dia mengalami pendarahan. Sudah pada titik paling mentok dalam hidup. Terlambat? Enggak. Terlambat tuh kalau kita sudah mati, terlambat. Keadaan yang sudah parah, sudah lemas. Dia sudah kehilangan banyak hal. Suaminya
Anak-anaknya, dia sudah kehilangan semua. Orang-orang yang di sekitar dia sudah kehilangan. Dia sudah kehilangan komunitas. Nggak ada lagi yang mau dekat. Karena dia najis. Saya pernah jelaskan, orang yang pendarahan itu najis. Nggak bisa dekat-dekat. Apa yang dia pegang jadi najis. Dia sudah kehilangan semuanya. Kesehatannya, masa depannya, dia sudah kehilangan semuanya. Tapi hebat, dia nggak kehilangan pengharapan. Ada amin sudah. Seringkali kita masih punya banyak, tapi satu hal yang berharga dalam hidup kita sudah lepaskan. Apa itu? Pengharapan. Dia sudah kehilangan semuanya. Suami yang dia harapkan dampingi dia, paling enggak dari jauh itu, prepare. Yang kuat ya, udah nggak ada. Anak-anak mana nggak ada yang peduli. Orang di sekitar dia bahkan jijik kalau lihat. Dia udah kehilangan semuanya, masa depannya, masa apanya, keindahannya udah hilang. Tapi yang saya lihat dia nggak kehilangan pengharapan. Kita masih punya ini, kita masih punya itu, kita masih punya begini, masih ada. Tapi begitu gampangnya pengharapan kita itu hilang. Usaha masih ada, nggak bangkrut ya. Simpenan masih ada, semuanya masih ada, paling cuma berkurang dikit. Tapi di tengah-tengah kelimpahan itu kita sudah kehilangan pengharapan. Wanita ini sudah kehilangan semuanya, tapi satu hal yang dia pertahankan, dia tidak mau kehilangan pengharapan. Tengah-tengah penantian, jangan biarkan pengharapan itu diambil dari saya dan saudara. Biar pengharapan itu tetap hidup dalam diri kita. Ada amin saudara. Jangan biarkan emosi yang meledak, emosi yang menjadi penggerak buat kita. Sampai apa? Sampai akhirnya kita ambil jalan-jalan pintas yang sekali lagi saudara, sekali lagi yang membuat semuanya jadi berantakan. Tolong kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara ada di masa yang seperti yang tadi saya sampaikan. Saudara dalam penantian, dan lu udah bertahun-tahun, tapi saudara belum mendapatkan itu jawaban Tuhan. Saya ingat Tuhan tolong saya, Tuhan kabulkan doa saya baru setelah tahun 2009, 2009, 10 tahun ya, 10 tahun pas, betul saudara. 10 tahun saya harus nunggu waktunya tuh. Tidak ada kejelasan, tidak ada titik terang, tidak ada tanda-tanda. Tapi kalau waktunya Tuhan jadi harus digenapi, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Ada amin saudara. Tidak ada yang bisa menghalang. Tapi kalau waktunya Tuhan, saya nggak bisa paksakan itu, saudara nggak bisa paksakan. Tapi kalau waktunya Tuhan juga sebaliknya, nggak ada kekuatan yang bisa menghalang-halangi pertolongan Tuhan itu terjadi datang dalam hidup saya. Tetaplah berharap sama Tuhan. Amin. Di tengah-tengah saudara masih melihat, nggak mungkin. Tapi tetaplah percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ada amin saudara. Dan ya itu yang saya mau bilang, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik saudara. Ya. Susah saya menjelaskannya karena seringkali saya juga harus berperang dengan diri saya untuk meyakinkan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya juga harus bergumul dengan diri saya, dengan perasaan-perasaan saya, dengan emosi-emosi saya. Saya harus jujur saudara. Waktu saya harus masuk dalam ruang tunggunya Tuhan, dan saya nggak dapetin waktunya Tuhan seperti waktunya saya. Saya juga harus bergumul untuk mematikan itu yang namanya perasaan-perasaan. Saya tidak bilang waktu penantian itu enak, enjoy di jalan. Apalagi di tengah kalau kita lagi menanti sesuatu jawaban berkat ya. Tapi kalau kita lagi ngadepin sebuah masalah dan kita butuh pertolongan Tuhan yang tepat pada waktu itu. Itu yang enggak. Kalau cuma nunggu berkat, nunggu mujizat, ya udahlah. Ya. Nggak terjadi juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita diuber sama waktu, deadline,
Kayak orang sudah divonis mati, minggu depan mati, ya saudara. Minggu depan mati, sampai hari ini kita berdoa belum ada jawaban, Kamis belum ada jawaban, Sabtu belum ada jawaban. Gimana tuh saudara? Tuhan mampukan kita, Tuhan kuasai kekuatan buat saya dan saudara. Ya. Firman ini termaterai dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Ya. Sampai waktu kita menghadapi hal-hal seperti ini, kita tetap kuat. Dan kita mau bilang sama Tuhan, terserah Tuhan aja dah. Dan saya percaya waktu Tuhan itu yang sempurna buat saya. Amin.